kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan Berkah. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan tema siapa bilang asuransi penyakit kritis nggak bisa buat milenial. Kita masih terhubung dengan Direktur Utama BRI Life, Bapak Iwan Pasila. Pak Iwan, masih terhubung bersama kami ya Pak. Nah, di tengah pandemi Masih ini Mbak kan Sasa. ternyata semakin banyak nih masyarakat, terutama generasi milenial yang semakin sadar dengan pentingnya kesehatan dan juga proteksi diri. Nah, kalau di BRI Life sendiri seperti apa sih Pak perkembangan nasabah asuransi penyakit kritis ini di tengah pandemi ini? Ya memang kebutuhan asuransi ini kan memang semakin meningkat awareness-nya, terutama masa pandemi ini. Ya. Jadi kita memang melihat bahwa produk-produk proteksi terutama cancer ini, jantung, kemudian stroke tadi, dan yang lain itu memang menjadi sangat penting. Nah, kita memang melihat bahwa cukup banyak permintaan, apalagi dengan premi yang cukup terjangkau ini membuat permintaan asuransi meningkat. Di kami sendiri memang sampai dengan akhir triwulan pertama itu, dari sisi jumlah peserta juga meningkat dengan baik, sehingga ini memang menunjukkan bahwa minat untuk asuransi ini, terutama asuransi-asuransi yang berkaitan dengan proteksi gitu ya, itu meningkat cukup baik. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah untuk khususnya teman-teman milenial ini adalah memang mulai mempersiapkan masa depan gitu ya, dengan cara mulai disiplin untuk menabung, terutama menabung untuk proteksi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan memang biasanya karena usia muda, kalau kita bicara term insurance yang mengcover biaya kematian itu kan sebenarnya masih jauh tanda kutip ya. Tetapi yang berhubungan dengan penyakit ini memang menjadi sesuatu yang sangat dekat di depan mata kita, dan memang secara biaya membutuhkan biaya yang besar. Jadi proteksi-proteksi seperti ini yang dari awal teman-teman milenial kemudian mulai mendapatkan, itu akan membantu. Tadi pertanyaan yang sangat baik ketika bicara mengenai kalau saya sekarang sudah punya satu penyakit kritis bagaimana. Biasanya memang di asuransi individu itu menjadi satu persyaratan bahwa dia belum terkena penyakit kritis itu sebelumnya, tetapi itu biasanya akan bisa diperoleh kalau asuransi yang bersifat kumpulan. Nah, memang dari kantor ini kan yang kumpulan biasanya hanya mengkaitkan dengan penggantian biaya kesehatan, gitu. Tidak terkait dengan bagaimana membiayai penyakit kritis ini. Jadi animo sangat baik dan sangat besar, dan kami juga mempersiapkan di BRI Life ini hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran produk seperti ini. Oke, jadi memang animonya sangat tinggi ya Pak ya. Nah, kalau boleh dikasih gambaran dari jumlah polis di BRI Life, nih proporsi milenial nih ada berapa banyak sih Pak Iwan? Ya, sekarang ini memang mulai meningkat, Mbak. Saya belum punya data yang real, tetapi memang dari nasabah di Bank BRI sendiri yang juga mengcover banyak milenial gitu ya. Kita mulai banyak mendapatkan nasabah-nasabah milenial yang memang ingin membeli produk. Kita juga sedang mengembangkan terus untuk kanal pemasaran melalui digital yang biasanya sangat diminati oleh teman-teman milenial. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk bisa bekerja sama dengan induk kami, bagaimana memasarkan produk-produk yang simple sebenarnya, tetapi dengan mudah dicerna oleh teman-teman. Nah, contoh memang produk Kontera ini menurut saya sesuatu yang cukup simple untuk dicerna, karena tanda kutip kita hanya mengcover 5 penyakit kritis yang secara statistik ini memang yang terbesar dialami oleh teman-teman gitu ya. Jadi dengan hanya 5 ini, kemudian dengan proses klaim yang mudah karena tidak terlalu banyak perbedaan definisi atau definisi medisnya, sehingga harusnya ini lebih mudah dicerna oleh teman-teman. Yang kedua memang fitur produknya yang memberikan pertanggungan sampai 8 tahun meskipun pembayaran premi sampai 5 tahun saja, itu juga memberikan daya coverage yang lebih panjang dari pembayaran premi. Dan yang ketiga memang adalah kalau tidak terjadi sesuatu, dan kita berharap teman-teman milenial itu bisa sehat terus gitu ya, dengan gaya hidup dan pola makan yang sehat, maka pada akhir tahun ke-8 itu preminya bisa kembali 110% dari yang sudah dibayarkan. Jadi memang secara proteksi produk ini sangat baik untuk memberikan semacam peace of mind kepada teman-teman milenial karena sudah mulai belajar membersihkan, dan kalaupun terjadi sesuatu dalam 8 tahun ke depan itu ada financial support yang bisa didapatkan dari produk ini. Dan in case misalnya tidak terjadi apa-apa pada akhir tahun ke-8, 110% dari premi yang sudah dibayarkan itu bisa dikembalikan. Demikian Oke, Mbak itu dia Sasa. tadi produk-produk yang simple yang terutama yang dibutuhkan nih oleh milenial.
Pak Iwan, kita lanjutkan dialognya nih. Jadi sudah ada pertanyaan lagi dari sosmed. Jadi redaksi CNBC Indonesia telah memilih sobat-sobat cuan yang memberikan pertanyaan yang terbaik. Dan melalui sosial media kami, kita akan tampilkan lagi nih satu lagi penanya yang beruntung nih dari @dina_simanjuntak. Nah, jenis asuransi apa yang cocok untuk milenial? Nah, sebelum dijawab Pak Iwan, kami ucapkan selamat ya karena mendapatkan hadiah menarik berupa Brizi senilai Rp500.000 bagi penanya yang terpilih ini. Baik Pak Iwan, tadi sudah ada pertanyaan jenis asuransi apa sih yang cocok nih untuk milenial? Silakan langsung dijawab Pak. Ya, Mbak Dina, memang ini kan biasanya teman-teman milenial itu sudah bekerja dan biasanya untuk biaya rumah sakit itu sudah di-cover oleh kantor gitu ya. Jadi memang asuransi penyakit kritis seperti ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk mulai dimiliki. Kenapa? Karena sekali lagi biasanya kan teman-teman ini yang kita coba mitigasi itu adalah risiko kalau terjadi sesuatu penyakit di depan yang menyebabkan dibutuhkannya biaya finansial yang cukup besar. Nah, memang produk-produk yang memberikan jaminan untuk biaya penyakit kritis ini menjadi penting gitu ya. Kalau term insurance yang mengcover misalnya potensi meninggalnya tertanggung teman-teman milenial ini, itu biasanya sudah di-cover juga di kantor dalam bentuk asuransi kumpulan. Jadi memang kalau saya lihat potensi penyakit kritis ini sesuatu yang tidak dekat dengan kita gitu ya, dan biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga kalau kita bisa memiliki produk ini, maka ini akan memberikan semacam peace of mind kepada kita, kalaupun kita sudah menjaga gaya hidup, sudah menjaga makan gitu ya, tetapi kemudian menghadapi penyakit ini, kita masih punya financial support dari proteksi dari asuransi. Itu mungkin yang menurut saya dibutuhkan oleh teman-teman milenial, dan memang dengan produk Lentera ini dengan premi yang sekitar 150.000 sampai 450.000 itu sangat-sangat terjangkau buat teman-teman, dan mulai biasakan menyisihkan pendapatan ini untuk kemudian dipakai di masa yang akan datang pada saat dibutuhkan. Itu Mbak. Oke, jadi memang tipsnya adalah menyisihkan beberapa proporsi gitu ya, supaya kita bisa mempersiapkan atau meminimalisir risiko penyakit kritis yang mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Pak Iwan, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih, Pak Iwan juga sudah menyampaikan sederet kemudahan yang ditawarkan gitu ya dari asuransi Lentera dan juga kelebihan-kelebihannya. Nah, kalau misalkan untuk mengklaim sendiri, sebetulnya gimana sih cara mengklaim dari asuransi penyakit kritis di BRI Life ini? Ya, jadi sekarang ini memang dengan produk Lentera ini kita coba mendesain untuk klaim secara digital. Jadi dokumen-dokumen mungkin tidak perlu kemudian teman-teman submit secara secara hard copy gitu ya. Nah, ini yang kita coba terus kembangkan supaya teman-teman dimudahkan. Memang unsur akurasi dari klaim ini kita sangat berharap ketika teman-teman melakukan klaim ini semua sudah disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, sehingga kita dengan mudah melakukan verifikasi. Karena kami di BRI Life juga bekerja sama dengan jaringan rumah sakit gitu ya. Jadi ini sekali lagi untuk memudahkan proses verifikasi kita atas klaim-klaim yang disampaikan. Jadi akan sangat memudahkan karena memang ini juga rencananya kita mau memasarkan produk ini baik melalui kanal-kanal di Bank BRI maupun di kanal-kanal digital di Bank BRI. Itu Mas Sasa. Oke, baik. Pak Iwan, jadi memang banyak sekali kemudahan ditawarkan gitu, termasuk juga cara mengklaimnya ini juga dimudahkan nih untuk milenial terutama yang juga cenderung produktif tapi juga sibuk gitu ya, bahkan kadang-kadang pola hidupnya tidak terjaga nih. Sekali lagi Pak Iwan, terima kasih. Pak Iwan Pasila, Direktur Utama BRI Life, telah meluangkan waktunya untuk bersama kami di Cuap-Cuap Cuan Berkah dengan tema Siapa Bilang Asuransi Penyakit Kritis Gak Bisa Buat Milenial. Sehat selalu Pak Iwan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.